masih sama Tasya, teman-teman kita akan panjang. Kita hari ini mau bikin konten sampai matahari terbenam. Tas deh, tadi kan kita nanyanya yang serius mulu gitu ya. Aku nanya yang nyantai-nyantai deh ya, yang belum pernah ditanya di channel lain. Nah, Tasya kan katanya nih, ini kan saharanya Sora ini adalah pejuang cinta. Kaum galau, kangen, rindu dan teman-temannya. Tasya kan Tasya ini kan udah punya ayang yang Sora tahu tuh udah punya ayang. Wah, dia suka romantis, dia tulis dia storyan sama pacarnya gitu ya. Nah, tapi hari ini pacarnya tidak dibawa, padahal saya sudah memberi kode, tapi ternyata lagi di luar kota ya. Oke, Tasya kan karena konon nih katanya, dan banyak banget yang kita tahu ceritanya tanpa kita menyebutkan merek, katanya anak indigo itu percintaannya itu sulit, bonyok gitu. Nah, Tasya boleh cerita sedikit ya sampai ke bagiannya Tasya nyaman aja untuk Tasya sharing. Tasya sama yang sekarang udah lama nih Sora dengar? Udah 8 tahun. Waduh, kalau anak udah SD gitu loh. Iya betul. Nah, Tasya sharing dong, kalau menurut Tasya kan ini katanya sulit. Terus Tasya gimana nih sama dia bahkan sampai 8 tahun loh. Sulit sih, benar. Pacar aku Sagittarius lagi. Nah, cuman yang mungkin yang nggak bikin sulit itu kepribadian kita tuh sama-sama tenang sebenarnya. Akunya tenang, si Hans juga tenang. Nah, dulu memang sulitnya tuh lebih ke posesifnya. Kamu ke dia atau dia ke kamu? Sama, karena Hans itu pacar lamanya aku. Wow, so romantis pacar pertama. Iya, pacar pertama aku. Kalau aku karena ada pengalaman sebelumnya diselingkuhin dan lain-lain membuat aku jadi posesif awal-awal ya. Tasya cerita dikit dong, kenal sama Hans dari mana? Teman sekolah? Enggak, kenalnya juga lucu sebenarnya. Jadi kita beda sekolah, aku di Tarki, dia di PL, dia cowok semua, aku cewek semua. Terus pas ketemunya itu di saat aku masih berpacar juga. Jadi taunya dulu BBM, jalan BBM, ada teman kita lah sama kita sama-sama kita nggak kenal dulunya. Si temanku ini ngasih BBM aku ke Hans follow aku. Nah dia dulu waktu itu nggak pakai DP tuh, DP-nya apa doang gitu. Sama Hans yang aku mau chat ceritanya nih. Jadi aku chat lah, Hans besok bawain sepatu gue sama baju gue ya gitu. Nggak taunya yang aku chat dia. Ya jadi aku mau tambahin apa gitu, lupa. Pas aku buka Hans yang memang aku mau chat. Kok nggak ada chatnya ya gitu kan, nggak taunya dia yang aku chat. Nah baru mau aku delete chat, dia bales. Padahal itu udah malam, jadi tadi mau aku delete karena udah tidur kali mumpung. Ternyata dia bales, udah dari situ udah kenal. Oh wow, zaman masih BBM agak jadul ya. Masih tapi nah terus apakah dari awal si Hans ya namanya udah tahu belum sih kalau Tasya begini? Enggak tahu. Nah terus gimana Tasya memperkenalkan bahwa aku seperti ini? Nah kalau enggak dia pas dia agak takut ya, yang jangan ke kiri, di sebelah kiri ada itu kan. Gua agak takut juga kalau gua ngeliat sama orang itu. Ya itu sebenarnya struggle-nya di situ, karena kan dulu aku kan nggak sadar pas SMA. Belum sadar, aku cuma tahu sensitif aja, aku cuma kayak bisa ngerasa kalau lagi sakit, lagi marah gitu ngerasa, bukan lihat ya, ngerasa. Terus pas waktu kuliah, dia juga di Bandung kuliahnya, disitulah aku baru mulai terbuka, bisa lihat berantemnya gara-gara itu sebenarnya. Jadi dulu hubungannya nggak baik karena itu. Jadi waktu aku kan namanya orang baru lihat, mau nggak mau kita cerita, apa yang dilihatin pasti diomongin kan, lu lihat ini gitu, kaget kan. Hans itu ngomong, lu jangan cerita-cerita kayak gitu dong, lu bikin takut orang. Aku digituin. Salah paham jadinya ya. Terus aku kayak mikir, emang gue gak takut, makanya gue cerita karena gue takut sendirian gitu kan. Terus dia ngomong, lu sih pakai bisa lihat setan. Aku digituin. Ya mungkin gue mau, dia langsung ngegas. Aku jadi marah banget. Terus ada kayak satu kejadian, aku ketemu orang yang memang bisa lihat. Aku tuh pengen, sebenernya mau deket dia karena aku pengen tahu cara kontrolnya. Nah tapi jadi orang ini malah jadi suka sama aku, terus aku jadi diam-diam juga dari Hans, aku gelap mata tuh di situ. Jadi aku ngomong, menurut aku Hans akan menghambat aku mendapatkan apa yang aku mau, aku putusin. Di saat kita baik-baik aja. Berapa lama tuh Tasya waktu itu? Putusnya? Enggak, maksudnya jalan terus putus, maksudnya udah jalan berapa lama tuh putus waktu itu? Udah 4 tahun, 5 tahun. Lumayan dong ya, terus lagi baik-baik tiba-tiba gini. Kita habis liburan dari Jogja, pulang-pulang putus. Terus dia mungkin karena gitu udah lama juga ya, dia feelingnya tuh kuat. Tiba-tiba dia ngomong lah ke temanku,
feeling gue nih Tasya sama si ini, misalnya si A ini memang orang yang aku lagi mau belajar sama dia. Padahal kita nggak ada, mereka semua itu tidak ada yang tahu hubungan aku sama si A. Aku kaget pas dia ngomong gitu kan, ini orang tahu ya. Sampai udah kayak seminggu kalau nggak salah kita ngobrol berdua. Jadi semenjak putus Hansnya juga nggak ngobrol sama aku, mungkin dia juga menenangkan diri kali ya. Pas kita ngobrol, disitulah aku sadar kayak ini gue salah nih, salah kedua-duanya. Aku tuh salah sama si A dan si Hans karena walaupun si A ini juga tahu aku punya pacar, tapi dia juga terus aja. Buat aku ya udah terserah dia mau ngapain, nanti gue dapat apa yang gue pengenin nih, walaupun ujung-ujungnya dia juga nggak dapet apa-apa sih. Terus pas Hans ngomong gitu, ini sih yang membuat aku bertahan karena gila ya ini orang sabar banget loh gue. Kayak cuman dia nih yang bisa menerima banyak fase kan tuh dalam 8 tahun itu. Mungkin aku udah berubah berapa kali gitu, tapi terima-terima aja. Kalau Hans itu orangnya emang dia baik gitu, dia emang orangnya baik sama semua orang. Acceptance-nya besar ya? Besar banget. Terus dulu tuh yang suka bikin kita berantem sebenarnya karena Hans itu kan baik sama semua orang nih. Buat aku mungkin lo baik sama semua orang karena pengen baik, tapi orang kan nangkepnya bisa beda. Apalagi perempuan kan, dia tuh kalau nganterin aja cewek-cewek gitu. Nah aku tuh gila lo ya gitu, ada gue. Namanya juga cewek ya. Terus si Hansnya dulu kita berantemnya gitu, Hansnya merasa masa gue nggak boleh baik sama orang, bukan nggak boleh baik, ya tahu porsi lah. Tapi gitu. mungkin memang karena kalian berbeda makanya bisa jadi lama gitu. Bisa jadi. Nah, terus pertama Tasya menceritakan soal ini, terus gimana prosesnya si Hans itu bisa nerima gitu? Maksudnya dia, untungnya dia nggak kan ada yang, ih lu gila kali, lu halu kali. Mungkin karena cinta. Semua karena cinta. Awalnya ya gitu, banyak berantem lah kalau lagi, karena kan jadi aneh. Aku jadi aneh gitu, aku kemana-mana diem bisa bengong gitu. Nanti tempelan lagi tas ngomong-ngomong. Enggak, karena aku ngeliat hantu gitu, jadi diem bengong. Jadi kalau orang ngobrol tuh aku diem aja bengong. Tapi dia terima ya, pas kamu ngomong itu dia nggak bilang kamu gila atau nggak bilang? Oh enggak bilang. Dia tetap menemani. Terus dia sempat ngomong, waktu itu sempat ada kayak kejadian dia ngomong gini, lu tuh nggak boleh terlalu kayak gini, nanti lama-lama lu gila. Karena aku kan mendalam, aku tuh baca, yang tadi aku bilang aku lihat baca semua, baca Alkitab, ngeliat dari segala agama. Gak boleh kayak gitu, udah jalanin aja pelan-pelan. Nah, berarti teman-teman ternyata seorang anak indigo pun drama juga percintaannya. Gitu. Dan aku ngelawan waktu itu. Enggak, lu tuh gak boleh ngomong gitu, ini kan hidup gue, aku gituin. Apalagi jiwa muda ya. Wah, ini kepala-kepala dua ini jiwa-jiwa muda. Kalau kita udah kalau kita udah mau 40, mau ribut capek, wah. Udah, napas aja udah. Capek. Dari situ sih, cuman emang sebenarnya kayaknya yang ngebantu karena kan saya sabar, dia sabar banget. Dan selalu mencoba ngerti gitu. Jadi perjalanan cintanya perjuangan sekali ya. Oke. Nah, kan mungkin buat teman-teman, mungkin ada yang indigo atau siapapun di luar sana yang mengalami mungkin merasa sulit nih atas ya atau apa sama percintaan. Tasya boleh bagi tipsnya nggak? Maksudnya bagaimana how to surviving in the relationship? Apalagi kan Tasya kayaknya sebenarnya agak kasihan juga ya kan, beratnya tuh ternyata dunia astral sama dunia sini dia beratnya double gitu, udah masalah personal terus masalah dunia lain kan ini. Terus itu tips dari Tasya gimana nih biar maksudnya relationship tuh kan sekarang kan banyak putus nyambung caranya apa segala macam ya, walaupun mungkin Tasya belum nikah ya, tapi tips dari Tasya gimana? Kalau aku sih kayak mind your own business aja gitu. Hans tuh nggak pernah mencampuri kehidupan aku dalam spiritual. Itu yang dia respect berarti ya. Dia respect, dan emang aku merasa memang lo kan nggak tahu apa-apa, jadi jangan ikut campur masalah itu. Dan dia kayak punya pagernya sendiri gitu. Terus mungkin orang-orang kan suka nanya, lu kalau indigo berarti lu tahu dong pacar lu kenapa ngapain gitu kan ya. Ya gue juga gak kurang kerjaan kali, ngecek dia itu butuh energi kan. Jadi aku berusaha hidup normal aja, dan aku menghargai juga, dia juga gak mau dicek-cek itu. Iya. Toh kalau ada apa-apa kita pasti punya feeling kan, ada feeling pasti, dan itu jalani kayak orang normal aja gitu. Lo ini sama orangnya gitu, tinggal nanya. Tapi mungkin Hans kalau nonton gimana perasaannya kalau bohong mungkin takut ya, dia sambil chatting sambil dia melihat ke jendela ada kunci yang dikirim sama kucing. Takut juga loh saya kalau jadi Hans, takut juga nih. Cuman apa, Hans tuh mungkin kelebihannya kita kayak teman.
Iya sih, bener-bener kayak aku teman. ngeliatnya vibes-nya malah jadi kayak bestie ya. Iya, kayak teman banget itu. Terus kalau kalian yang cowok-cowok juga punya pacar indigo, mungkin ya ngerti aja bahwa emang dia nih nggak bisa dipaksain kayak orang normal, nggak bisa, mau gimana juga. Emang Pasti dan udah beda. Dan lebih sensitif sebenarnya ya Tasya, karena aku nanti di suara baca Tasya itu ada elemen ngeroso, orang Jawa bilang. Nah, ngerosonya itu kan kenceng nih. Nah, dasarnya aja cewek udah ngerasa say. Iya. Jadi kalau punya pacar indigo pasti otomatis dia akan lebih sensitif dalam tanda kutip ya. Jadi memang harus punya pacar memang yang aku ngerasa mungkin yang memang harus yang chill ya, kayaknya kalau kan sebenarnya chill, santai. Mungkin gitu. yang bertolak belakang sama kita deh, mungkin itu kali ya. Iya, maksudnya kalau seandainya dia orangnya yang pemarah, yang emosional, aduh nggak bisa. Bye. Harus yang tenang, yang Iya. chill, easy gitu. Jangan yang terlalu tension. Aku merasa sih auranya, aku belum pernah ketemu Han sih, cuman aku merasa dari foto dia santai ya, kayaknya asik gitu. Jadi kayaknya nggak ada pressure, nggak ada tension ya, walaupun lelaki Batak ya. Kirain kan gahar, tapi ternyata kalau ketemu sama Tasya, ya ampun meteor Hello Kitty. dia langsung Bener. Jadi ya itu paling ya, jangan terlalu maksain apa yang lu mau terhadap pacar lu, itu aja. Nah, kalau di dalam dunia spiritual kan ada yang mengenal konsep soulmate atau twin flame. Tasya sendiri percaya nggak konsep itu? Percaya. Nah, berarti apakah Tasya merasa bahwa Han adalah twin flame atau soulmate Tasya? Aku nggak pernah ngecek itu sih, cuman yang aku ngerasain memang dia tuh kayak teman banget. Jadi connection lah ya. Aku ngerasanya connection sih. Nanti berarti itu PR. Ya, nanti kita ngobrol lagi sama Tasya kalau Tasya udah dapat koneksinya ya. Karena aku sih cuma ngeliat berasa sih connections di spiritualnya di bawah alam sadar, energinya dapat. Jadi pasti kalau Tasya something happen sama Tasya, dia tahu. Dia tanpa sadar telepati itu mah jatuhnya ya. Iya, karena aku tuh mikir apa karena aku udah lama, jadi kita sama-sama tahu, ada feeling gitu kan. Tapi nggak tahu juga karena kadang-kadang Hansu juga aneh juga gitu. Dia bisa tahu aja gitu kalau aku kenapa. Tasya kalau dia memilih kamu jadi pasangan juga udah aneh. Bercanda ya Han. Menerima Tasyaan ya. Itu nggak semua orang katakan sama aku. Gitu. Tapi nah ini spoiler dikit aja. Tasya ada mau kira-kira ke langkah lebih lanjut nggak sama kamu? Ada. Kita doain ya, semoga saya dapat. Udah lama nggak kondangan, say. Iya benar, doain ya. Saya mau makan. Kalau nanti Tasya ada acara-acara pertunangan, kita diundang, lumayan kan? Ya aku kan nggak lupa teman orangnya, sorry banget. Oh itu nggak lupa teman. Oke, terus kalau dari Tasya mungkin bisa kasih tips nih, kan banyak sahara nih pejuang-pejuang kita, apalagi kan yang di umurannya Tasya nih, pasti kan banyak nih penontonnya suara tuh banyak juga yang masih umur, kalau kita udah tua ya, masih umurnya 20-an gitu. Nah itu kan pasti kan pergolakan percintaan itu kan gede banget kan, apalagi kan Tasya kan di dunia entertainment juga, sebenarnya godaan untuk berselingkuh juga besar. Terus abis itu godaan salah komunikasi juga, Tasyanya sibuk ya kan, Tasya sibuk kan juga, musisi sibuk juga ya maksudnya. Nah gimana nih tips dari Tasya untuk itu tadi, maksudnya gimana nih dalam menyikapi emosional dalam relationship, karena otomatis percintaan zaman sekarang tuh ribet banget Tas. Iya benar-benar. Sebenarnya sesimpel kalian cari pasangan yang ngerti kalian, udah itu aja. Cuman emang dalam perjalanan itu kan nggak mungkin orang nggak berantem ya, itu juga agak aneh kalau nggak berantem pasti ada, cuma kalau udah ngerti itu akan lebih mudah untuk ditangani gitu. Kayak aku kadang-kadang sama Hans tuh nggak ada kesempatan untuk ngobrol, adanya cuma ngabarin gue udah OTW begini gitu doang gitu. Pulang malam protes gak sih dia? Enggak sih, karena komunikasinya bagus gitu. Aku tuh selalu mendalami komunikasi harus bagus supaya itu jangan ada salah paham gitu. Jadi walaupun kabar-kabaran cuma ini udah di sini ntar akunya pulang malam, dia udah tidur, terus akunya udah tidur dia baru pulang, kadang-kadang sama-sama pulang malam capek, males teleponan kan udah pengen tidur gitu. Dan kadang-kadang ada ini deh, kasih space orang tuh untuk sendiri. Kasih space, apalagi kalau udah capek udah butuh sendiri gitu ya, butuh grounding gitu ya. Gue lagi nggak mau aja ngomong sama lu gitu loh. Lagi capek gitu ya. Terus kadang-kadang jangan juga maksain, kalau misalnya kadang-kadang namanya pacar kalau tahu kita ada masalah suka maksa untuk cerita dong sama gue gitu. Nggak bisa juga, ada juga kadang-kadang gue tuh lagi males ngomong, ntar juga cerita. Ya udah biarin aja. Nah jadi ingat ya teman-teman, ketika dia sedang punya waktu sendiri, sahara, bukan berarti jadi jangan langsung suudzon kalau dia punya yang lain. Iya. Ya jadi jangan langsung kamu nggak mau cerita, pasti kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Kamu ada orang enggak,
sometimes mereka butuh waktu untuk sendiri dulu, tenang dulu, karena takutnya juga kalau dia lagi nggak tenang, kesian pasangannya kena sambal terasi kan, dicocol gitu kan, kena dia imbasnya. Jadi jangan langsung suuzon untuk berpikir kalau pasangannya ada yang lain ya biasanya. Malah menurut aku orang-orang yang masih yang kayak gue pengen punya pacar, dia nggak usah punya pacar dulu, karena nanti nggak akan beres deh tuh pacaran, masih berapi-api kan. Mendingan kalau emang udah tenang, gimana ya, beda ini tuh ada orang yang emang gue pengen punya hubungan yang serius, ada orang yang pengen punya pacar karena semua orang udah punya pacar, itu dia. Jangan kan mau punya pacar, zaman sekarang mau langsung mau nikah ya. Dikira nikah gampang. Dengarkan, saya diem soalnya saya jumlah usia jomblo sama usia Tasya pacaran sama. Jadi kalau untuk percintaan Tasya lebih senior kan, kita sebagai jomblo denger kita senior 8 tahun karena zaman sekarang kan 3 bulan aja udah alhamdulillah ya say gitu, 8 tahun mah perjalanan ya. Jadi dan kalau mau lama jangan juga, biasanya orang kan kenapa 3 bulan putus karena baru ketahuan aslinya kan. Kalau 3 bulan jangan juga terus putus karena ketahuan aslinya, enggak juga. Kadang-kadang udah 6 bulan baru ketahuan lebih aslinya lagi, ternyata dia nggak kayak gini loh. Jadi jangan menilai cuman karena itu dia nggak sebaik yang gue kira ya. Ya nggak ada di dunia ini sebaik yang kira. Tuh dengar tuh ya, padahal ini anak indigo loh. Jadi dia ketemu pacarnya juga nggak yang di scanning. Enggak. Kamu berarti pacaran seperti perempuan-perempuan pada umumnya aja. Tapi pacarannya makan ke mall, jalan nggak ke kuburan. Nggak takutnya sayang yuk kita jalan-jalan yuk, itu banyak. Aku senengnya ke museum walaupun harus nggak suka sebenarnya. Aku sukanya ke tempat-tempat kayak gitu. Oh enak kalau buat Tasya, lihatnya double kan ya. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Dapat ceritanya lebih. Ceritanya 2 loh, dia 2 loh, bayar 1 dapat 2 dia. Yang di sini nggak ada tulisannya, tiba-tiba dia cerita. Gimana? Dia lagi cerita. Tapi enak loh, kita berarti enak loh jalan-jalan sama Tasya ada tour guide. Tas, nggak usah mbak, kami udah tahu cerita di sini ada ceritanya nggak terceritakan gitu. Terus Tasya kenapa Tasya ini mah rata-rata nggak berurutan deh pokoknya. Tasya kan nama YouTube-nya kalian tidak sendiri. Kenapa Tas namanya itu? Karena itu bukan nama YouTube, nama IG yang satu lagi. Itu karena dulu waktu aku stres itu, aku kan nggak ada yang bisa aku ceritain termasuk si Hans. Aku cuma bisa cerita di IG. Kenapa disebut kalian tidak sendiri itu bukan berarti kalian di belakang nggak ada hantu, enggak. Karena aku pengen kalian tahu ada gue nih, gue juga berusaha sendiri. Jadi kalian tidak sendiri karena ada gue, bukan karena ada hantu. Jadi sebenarnya menjadi anak indigo juga, gue tiba-tiba jadi mau nangis sih. Emang saya anaknya baperan. Kita mah apa? Tim apa? Tom teh? Oma mau papa? Oma kata dia si Sora mau papa dikit-dikit nangis. Itu ya, maksudnya jadi anak indigo itu sama mental health itu sangat ini ya, bersebelahan ya. Dan mau nanya sama siapa? Mau nanya sama psikolog dibilang gila. Betul juga. Mau nanya sama pendeta dibilang ahli agama itu hal yang tidak baik. Nggak bisa. Sama orang tua kadang-kadang dia nggak ngerti ya, dibilangnya kita kurang ibadah. Jadi memang mental health ya. Iya. Jadi sendiri, apalagi jarang ya orang indigo atau orang jalan itu adalah yang agamanya Kristen, itu jarang. Biasanya orang Muslim kan, karena mereka mempelajari itu dan memang ada doanya. Kalau di kita kan nggak ada, kecuali Katolik ya. Kalau Katolik tuh ada, kalau Kristen Protestan tuh nggak ada. Aku Kristen Protestan dan aku nggak tahu mau ngomong siapa. Aku sendirian. Makanya buat aku banyak banget orang yang di luar sana pasti punya rasa kayak aku. Aku tuh mau ngasih tahu, nggak usah takut, nih gue juga kayak gini kok. Jadi pengen nangis. Jadi saya nggak halu ya Tasya. Saya nggak halu, saya tidak sendiri. Jadi kalian tidak sendiri ya. Jadi termasuk dalam masalah percintaan. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu yang paling susah percintaannya, kok relationship seperti ini gitu. Kita semua punya bagian relationship, cerita cinta yang juga tidak, namanya cinta itu udah sangat complicated ya. Nah, tapi kalau boleh kita romantis sedikit ya, buat Tasya cinta itu apa sih? Cinta itu apa ya? Apa ya? Hidup aku sih cinta. So you're falling in love with your life. Iya. Jadi kita biar ajak-ajak kayak memberikan kesan-kesan kayak kayak Daniel Mananta ceritanya. Karena buat aku cinta, kita hidup itu kan berdasarkan cinta, mau itu nggak enak atau enggak gitu. Oke. Apalagi kalau diinget-inget mungkin hidup gue dulu susah, mungkin pacar gue rese dulunya, tapi itu bagian dari cinta.
Nah, berarti artinya Tasya, kalau Tasya boleh memilih hidupnya Tasya akan tetap memilih menjadi Tasya. You don't want to change it. Meskipun harus melewati fase tadi ya, yang kayak orang beragam bulan 1 tahun. So, mau jadi Tasya yang sekarang, dengan apapun itu. Ya, tepuk tangan saudara-saudara sekalian. Dia tidak mau, karena banyak loh Tasya, mungkin orang-orang di luar sana yang masih struggle. Ya, aku sendiri juga nanti aku akan bacakan dengan izin Tasya, mau bacain juga Bazi atau maksudnya perjalanan hidupnya banyak yang merasa struggle untuk menerima. Pasti. Tapi aku dari tadi sudah merasa si Tasya di usia Tasya yang sekarang, Tasya acceptance-nya besar. Ya, aku bisa merasakan bahwa Tasya sudah nyaman dengan dirinya. Tau gak kenapa acceptance aku besar? Ini aku gak tahu relate sama orang yang berbeda agama sama aku apa ya. Tapi buat aku, Tuhan aja lebih susah dari gue bisa terima. Masa gue gak terima? Itu jadi punya nangis. Jadi, tapi aku sangat merasakan energi penting. Aku nggak tahu sih aku jenis apa, tapi kalau aku sendiri memang agak sensitif sama energi. Nah, aku cuma merasa bahwa Tasya punya energi yang acceptance seorang juga. Jadi maksudnya no judging, no apa gitu. Jadi aku biasanya akan sangat mudah untuk misuh-misuh kalau dekat sama orang yang dari something gitu. Aku bisa ngerasain. Nah, ini aku duduk sama Tasya bahkan belum ada 2 jam ya Tasya. Iya. Belum ada 2 jam tapi langsung bisa merasa ya sudah Tasya memang menerima dan energinya juga sudah bisa dikontrol. Karena biasanya tanpa mendeskripsikan merek ada beberapa yang meledak-ledak gitu ya? Iya betul. Kadang-kadang kalau energinya terlalu gede dia agak kadang-kadang tanpa berasa ya betul ya mengintimidasi. Ya itu kadang-kadang aku jujur ya kadang-kadang ngerasa seperti itu. Jadi memang untuk bisa mengontrol kan juga nggak gampang ya. Oke. Tasya, kira-kira untuk kita kan nanti akan habis ini mau baca tarot di segmen terakhir sama mau baca-baca pertanyaan. Tasya, ini dong mungkin Tasya dapat wangsit apa pesan-pesan nih buat teman-teman, sahabat-sahabatnya Sora di luar sana yang mungkin banyak banget yang galau lah percintaan, yang galau sama dirinya, terus habis itu ada yang apa ya, kalau aku tuh ngerasa tahun ini tuh tahun-tahun pencari jati diri, tau gak sih? Kayak semua orang tuh pada online gitu loh, kayak jati diri kan termasuk aduh gimana nih cintaku, kok hidupku bonyok, kok kerjaanku gini, diriku siapa gitu. Gitu. Apa ya maksudnya? Pesan-pesannya mungkin Tas buat ya kalau buat kalian lagi mencari cinta itu sebenarnya nggak usah dicari, udah ada depan mata. Tinggal ngejalaninnya aja bisa atau enggak. Kalau belum ketemu berarti belum bisa. Udah simpel gitu doang. Cuma kadang-kadang orang kan kepintaran, ngerasa belum bisa, sebenarnya belum bisa tapi ngerasa bisa. Dipaksain, nanti putus cinta gara-gara pacarnya gini-gini, nyalahin cinta tuh begini-gini. Padahal sebenarnya lo yang belum siap. Udah itu. Terus yang cari jati diri Tas? Yang cari jati diri itu prosesnya tuh berat banget nyari jati diri. Prosesnya masuk spiritual awakening ya. Ditambah proses itu jangan ngebayangin hal permasalahan kecil gitu. Bisa jadi permasalahan kecil itu yang bisa mengguncang diri kalian, nah itu proses. Kalau itu bisa lewat udah ketemu pasti. Oke, itu pesan dari Tasya. Kita ke segmen ketiga dan ke segmen terakhir. Jangan di skip nanti karena kita mau bacain pertanyaan dari netizen dan mau bacain Tasya kartu tarot. Oke.